Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik, teman-teman, kali ini saya mengenakan jaket karena di sini hujan terus luar biasa, tak henti dari kemarin, bener-bener tidak ada hentinya. Baik, teman-teman, kita akan membahas tentang KDM ya. Kang Deddy Mulyadi, di mana beliau telah menutup tambang ilegal yang ada di Subang. Tambang ilegal tersebut di Kasomalang, di mana kemudian menuai protes bahkan demo ke Pemda. Ya teman-teman, siapa di antara mereka yang salah? Apakah dari sisi Kang Dedinya? Apakah dari sisi tambang ilegalnya? Kan begitu. Kalau kita berbicara dengan kepala dingin, yang namanya ilegal itu, tambang ilegal itu kan tidak prosedural, tidak diakui, tidak ada izin dan sebagainya. Ya enggak? Siapa yang bermain berarti kan oknum, teman-teman. Yang bermain itu adalah oknum yang ingin memperkaya dirinya sendiri maupun kelompoknya saja, yang kemudian katanya ada backing, siapa itu pendemo itu, bahkan ada aktor di balik semua itu, aktor di balik pendemo itu, bahkan jangan-jangan menduga bahwa ada yang membayarnya dan sebagainya. Dimana bos tambang ilegal itu kan juga tidak mau rugi, tidak mau proses memperkaya dirinya itu diganggu oleh orang lain dengan cara menutupnya. Loh, terkait Kang Deddy Mulyadi, apakah itu benar? Ya jelas benar. Menutup tambang ilegal, ketika berbicara tambang ilegal pastinya adalah merugikan masyarakat. Coba kalau teman-teman melihat tambang itu dikeruk dan sebagainya, bagaimana apabila ada sebuah longsor? Ya enggak? Siapa dampaknya? Adalah warga-warga juga. Kan begitu teman-teman. Lalu kemudian kenapa mereka berdemo? Sekali lagi tadi saya katakan bahwa jangan-jangan diduga ada aktor di balik semua itu. Ya enggak, bos penambang ilegal juga tidak akan terima proses memperkaya dirinya itu diganggu, kan begitu. Bahkan teman-teman, ini ada sebuah rekaman yang menjelaskan bahwa aktor intelektual itu atau aktor di demo di balik semua itu ada dua golongan teman-teman. Nah, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Ya, dan ini harus kita dukung. Nah, siapa yang mendemo? Bang Deddy yang meminta supaya tambang ilegal yang sudah ditutup dibuka kembali. Saya dapat kiriman pesan WhatsApp dari saudara saya. Diduga orang-orang yang mendemo Bang Deddy Mulyadi adalah orang-orang yang membenci Bang Deddy Mulyadi, dan diduga mereka adalah pengikut oknum-oknum kafir seperti misalnya Rejek dan juga Bahar Smith, saudara. Ya, masuk akal dugaan itu. Kenapa? Karena selama ini kelompok yang memusuhi Bang Deddy Mulyadi adalah kelompoknya Rejek Sihab dan Bahar Smith. Dan mereka itu, si Rejek sama Bahar, mana mau turun ke jalan untuk demo, mana mau. Dia ada di balik panggung, dia ada di balik layar. Yang turun tentu adalah para mukhibin Rejek dan Bahar Smith, saudaraku. Nah, saya dapat kabar juga, selain mukhibin Habib yang ikut demo, ini ada organisasi yang diduga juga pola pikirnya seperti Rejek dan seperti Bahar. Ya, viral, saudara. Dia ketuanya ikut demo. Saya dapat kabar, ya, namanya adalah Bang Iwan. Ya, dia ketua dari Gibas, saudara. Organisasi yang ada di Subang ikut demo Bang Deddy Mulyadi yang meminta supaya tambang ilegal dibuka kembali, saudara. Ya, namanya organisasi itu adalah Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi Kabupaten Subang, yang diketuai
juga sama. Baik. Ternyata selain daripada yang kita duga adalah oknum bos penambang ilegal ini, artinya juga berada di balik aktor adanya demo Kang Deddy Mulyadi di Pemda Kabupaten Subang itu, ya, juga ternyata ada dua backing di sana yang telah disampaikan oleh beliau ini. Pertama adalah pengikut atau mukibin daripada Habib katanya. Terkhusus adalah mereka yang pernah memusuhi bahkan mengecam Kang Deddy, siapa katanya adalah Habib Bahar dengan Habib Rizik. Dimana kita tahu di antara Habib Rizik dan Habib Bahar itu kalau nggak salah satunya itu ya mengatakan bahwa kalau kalian ingin Jawa Barat ini menjadi kota atau provinsi berhala, maka pilihlah Deddy Mulyadi. Wow, luar biasa. Itu kan pengecaman, guys. Pengecaman artinya adalah ketika Deddy Mulyadi jadi, maka akan menjadi kota berhala. Tahu nggak berhala itu apa? Adalah patung-patung di mana seakan kemudian masyarakat Jawa Barat ini menyembah berhala, menyembah patung-patung. Kan ini kecaman sungguh luar biasa. Bahwa kecaman ini juga bukan hanya Deddy Mulyadi, tetapi masyarakat Jawa Barat pasti tidak akan terima bahwa kotanya ini akan menjadi kota berhala. Justru ini sangat mendiskreditkan seluruh rakyat Jawa Barat ya teman-teman, bahwa ucapan daripada Habib itu adalah salah. Jawa Barat ini adalah kota santri. Jawa Barat ini adalah kota yang masyarakatnya adalah sosialnya tinggi banget. Coba, ketika kecaman itu terjadi, maka ini adalah kontradiktif dengan kondisi masyarakat yang ada. Ya teman-teman, itu ternyata menurutnya adalah patut diduga orang yang membenci Kang Deddy adalah aktor juga yang menunggangi di balik demo tersebut, yaitu para mukibin maupun para Habib katanya. Begitu pertama. Kedua, ternyata ada ormas juga. Gibas katanya, ya enggak, tadi dikatakan adalah ketuanya Iwan dan sebagainya. Ternyata ada ormas yang menunggangi atau mengaktori di belakang layar pendemo, ya enggak, oknum ya yang ingin membebaskan tambang ilegal itu jangan sampai ditutup tetapi dibuka kembali. Apakah negara, apakah pemerintah setempat itu akan membuka kembali tambang ilegal? Justru teman-teman, apabila kemudian pemerintah setempat itu membuka kembali tambang ilegal, di mana tambang ilegal itu hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya saja, ya enggak, tanpa izin oleh pihak manapun atau kepada pihak manapun, justru akhirnya kita akan menganggap bahwa pemerintah yang membuka kembali atau oknum yang membuka kembali itu adalah melanggar hukum dan memang harus dipidanakan. Ya teman-teman, kita harus kritis terhadap mereka kenapa membuka kembali. Jangan sampai, kita harus waspada, jangan sampai yang namanya tambang ilegal itu dibuka kembali. Apa dampaknya? Sangat merugikan seluruh rakyat. Seluruh rakyat khususnya adalah rakyat Jawa Barat teman-teman. Ya, kalau kita berbicara bahwa betul seorang pemimpin juga kebijakannya harus diawasi, seorang pemimpin juga harus dikritik ya, tetapi kemudian kritik membangun. Apa itu kritik membangun? Kritik membangun adalah kritik disertai dengan solusi. Misalkan Kang Deddy ketika kemudian menutup tambang ilegal itu dengan cara yang baik dan sebagainya, tidak main misalkan menghajar mereka, kemudian langsung menutup garis polisi dan mempidanakan mereka langsung secara langsung atau bahkan warga yang bekerja di situ dan sebagainya. Tetapi misalkan solusinya dengan cara komunikasi yang baik, konsolidasi yang baik, dan justru yang demikian telah dilakukan oleh KDM itu sendiri dengan cara konsolidasi yang baik, komunikasi yang baik, pada akhirnya kemudian ditutuplah tambang itu. Artinya kan cara ini juga telah dilakukan oleh KDM dan luar biasa.
Dan yang menarik lagi teman-teman, bahwa setelah Kang Deddy itu menutup tambang ilegal, ya, orang yang sangat vokal di dalam demo itu, orang yang sangat vokal ingin membuka tambang ilegal tersebut, ternyata disamperinlah oleh Kang Deddy Mulyadi. Walaupun memang Kang Deddy Mulyadi rumahnya itu hanya bertemu dengan istrinya. Nah, katanya kan dulu saat demo mengatakan ada seseorang di dalam demo itu mengatakan istrinya katanya belum makan, tidak punya beras selama 18 hari. Ternyata kemudian disamperinlah oleh Kang Deddy itu, masih minta ke orang tuanya dan sebagainya, dan masih dikasih, artinya adalah masih makan. Walaupun kemudian Kang Deddy Mulyadi itu memberikan segalanya, misalkan berasnya 2 karung, kemudian sembako, bahkan uang untuk membeli sepatu anaknya yang katanya anaknya juga membutuhkan sepatu, dan sepatunya kondisinya sudah robek dan sebagainya. Dan bahkan istrinya dari sang pendemo yang ingin menuntut membuka kembali tambang ilegal itu menangis terseduh-seduh, berterima kasih yang luar biasa kepada Kang Deddy Mulyadi. Ya teman-teman, ini adalah sebuah contoh pemimpin, bahkan ketika ia di demo sekalipun, bahkan ia dicaci sekalipun, tetapi beliau masih bersilaturahmi terhadap orang yang mencacinya, masih bersilaturahmi kepada orang yang ingin mengecamnya, mengancamnya, bahkan berterima kasih, menangis terseduh-seduh istrinya. Itu luar biasa. Ini adalah contoh ya teman-teman, bahwa pemimpin itu tidak arogan. Pemimpin itu adalah bermasyarakat, mengabdi untuk masyarakat, kepentingan masyarakat. Kalaupun ada demo, ya silahkan, itu hanya menyampaikan aspirasi. Tetapi dari sisi sosial seorang Kang Deddy Mulyadi juga beliau sangat tinggi, yang pada akhirnya nyamperin dan memberikan sesuatu terhadap istrinya itu. Ini contoh pemimpin yang baik, artinya adalah salah ketika misalkan kita semua ini masih mendukung kenapa tambang ilegal yang sekarang ditutup itu ingin dibuka kembali. Walaupun kita tahu ada backing di semua itu, katanya diduga oleh tadi yang mengatakan oknum Mukibin dan Kabib, kemudian juga ternyata dari yang atas nama Iwan dari Kibas itu sendiri. Ya teman-teman, kita selalu katakan benar adalah benar, salah adalah salah. Ketika dalam hal ini adalah Kang Deddy menutup tambang ilegal adalah benar, maka kita harus suarakan kebenaran itu. Begitulah teman-teman. Terima kasih, semoga menjadi manfaat dan pelajaran yang baik buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.